Pernahkah kamu merasa panik saat menghadapi situasi sulit? Mungkin ketika ada masalah mendadak, tekanan dari lingkungan, atau keputusan besar yang harus diambil dalam waktu singkat. Saat panik, pikiran kita seringkali kacau, penuh dengan asumsi, dan sulit berpikir jernih. Akibatnya, kita malah mengambil keputusan yang salah atau justru semakin memperburuk keadaan. Tapi, bagaimana jika ada cara untuk tetap berpikir logis di tengah situasi yang bikin panik? Bagaimana jika kita bisa tetap tenang, meskipun dunia di sekitar kita terasa kacau? Dalam video ini, kita akan membahas bagaimana filosofi stoikisme bisa membantu kita menghadapi tekanan tanpa kehilangan akal sehat. Mari kita mulai. Cara pertama, pahami bahwa panik itu reaksi, bukan solusi. Panik adalah reaksi alami manusia ketika menghadapi sesuatu yang tidak terduga. Ketika situasi sulit datang, entah itu musibah, ancaman, atau kegagalan, tubuh kita langsung bereaksi. Detak jantung meningkat, napas jadi lebih cepat, dan pikiran terasa kacau. Ini adalah respons biologis yang sudah tertanam sejak zaman nenek moyang kita berburu di alam liar. Namun di dunia modern, ancaman yang kita hadapi tidak selalu memerlukan reaksi panik. Ketika kita kehilangan pekerjaan, ditinggalkan pasangan, atau menghadapi krisis keuangan, berlari atau melawan secara fisik tidak akan menyelesaikan masalah. Disinilah letak kesalahan kita. Kita membiarkan mekanisme panik mengambil alih dalam situasi yang sebenarnya membutuhkan ketenangan dan pemikiran logis. Seneca, seorang filsuf stoik, pernah berkata, "Kita lebih sering menderita dalam imajinasi kita daripada dalam kenyataan." Artinya, yang membuat kita menderita bukan hanya masalah itu sendiri, tetapi bagaimana cara kita memikirkannya. Panik memperburuk keadaan karena kita tidak hanya menghadapi masalah nyata, tapi juga skenario buruk yang kita ciptakan sendiri. Jika kita ingin berpikir logis di tengah situasi yang menekan, langkah pertama adalah menyadari bahwa panik adalah respons otomatis, bukan solusi yang harus kita ikuti. Jika kita ingin berpikir logis di tengah situasi yang menekan, langkah pertama adalah menyadari bahwa panik adalah respons otomatis, bukan solusi yang harus kita ikuti. Pernahkah kamu melihat seseorang yang panik dalam situasi darurat? Mereka cenderung bertindak tanpa berpikir, bahkan seringkali membuat keadaan lebih buruk. Misalnya, saat terjadi kebakaran di gedung, banyak orang berdesak-desakan di satu pintu keluar karena panik, padahal mungkin ada jalan lain yang lebih aman. Atau saat seseorang kehilangan pekerjaan, mereka langsung merasa hidupnya hancur, padahal itu bisa jadi kesempatan untuk mencari peluang baru. Panik membuat otak kita tidak bisa berpikir jernih. Ini terjadi karena saat kita panik, bagian otak yang bertanggung jawab atas pemikiran rasional, korteks prefrontal, menjadi kurang aktif, sementara bagian otak yang mengontrol respons darurat, amigdala, menjadi dominan. Hasilnya, kita lebih cenderung bertindak berdasarkan emosi ketakutan daripada logika. Dalam stoikisme ada konsep dichotomy of control, membedakan mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Misalnya, ketika pesawat mengalami turbulensi, kita tidak bisa mengendalikan cuaca atau gerakan pesawat, tapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi. Alih-alih panik dan membayangkan hal buruk, lebih baik kita fokus pada hal-hal yang bisa dikendalikan, seperti tetap tenang, mengatur napas, atau mendengarkan instruksi dari awak kabin. Cara sederhana untuk menghindari panik adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apakah panik akan memperbaiki situasi ini? Jika jawabannya tidak, maka hentikan reaksi panik. Apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk memperbaiki keadaan? Fokuslah pada tindakan yang bisa dilakukan. Apakah ini akan tetap menjadi masalah besar dalam 5 tahun ke depan? Jika tidak, maka tidak ada gunanya membuang energi untuk panik. Dengan melatih cara berpikir ini, kita bisa menggantikan reaksi panik dengan pola pikir yang lebih rasional dan terkendali. Salah satu alasan utama mengapa orang mudah panik adalah karena mereka tidak siap menghadapi situasi sulit. Mereka tidak pernah berpikir bahwa suatu saat bisa kehilangan pekerjaan, mengalami kecelakaan, atau menghadapi kegagalan besar. Akibatnya, ketika hal buruk terjadi, mereka tidak tahu harus berbuat apa dan akhirnya panik.
Orang stoik punya cara unik untuk menghadapi ini. Mereka secara sengaja membayangkan skenario terburuk sebelum itu terjadi. Teknik ini disebut premeditatio malorum, yang berarti membayangkan kemungkinan buruk. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi yang juga seorang stoik, setiap pagi merenungkan masalah-masalah yang mungkin ia hadapi dalam sehari. Ia membayangkan kemungkinan dikhianati, ditipu, menghadapi perang, atau kehilangan orang yang dicintai. Mengapa ini penting? Karena ketika kita sudah pernah membayangkan skenario terburuk, kita tidak akan terlalu terkejut jika itu benar-benar terjadi. Otak kita sudah terlatih untuk menghadapinya, sehingga kita lebih mudah berpikir jernih dan menemukan solusi. Coba lakukan ini dalam hidupmu. Bayangkan, jika suatu hari kamu kehilangan pekerjaan, apa yang akan kamu lakukan? Jika bisnis yang kamu jalankan tiba-tiba mengalami kebangkrutan, bagaimana rencana cadanganmu? Jika suatu saat orang yang kamu cintai meninggalkanmu, bagaimana cara kamu menghadapi rasa sakitnya? Ini bukan tentang berpikiran negatif, tetapi tentang bersiap agar tidak terjebak dalam panik saat masalah benar-benar datang. Saat panik melanda, hal pertama yang perlu dilakukan adalah menghentikan reaksi spontan. Ini mungkin terdengar sederhana, tapi efeknya sangat besar. Panik biasanya terjadi dalam hitungan detik, dan jika kita langsung bereaksi tanpa berpikir, kemungkinan besar kita akan membuat keputusan yang buruk. Salah satu cara efektif untuk menghentikan panik adalah dengan teknik pernapasan. Seneca pernah berkata, "Tenanglah, tidak ada yang seburuk yang kamu pikirkan." Dan salah satu cara terbaik untuk menenangkan diri adalah dengan napas dalam. Coba lakukan teknik berikut saat kamu merasa panik. Tarik napas dalam selama 4 detik, lalu tahan napas selama 4 detik. Buang napas perlahan selama 6-8 detik. Ulangi sampai merasa lebih tenang. Teknik ini membantu menenangkan sistem saraf, memperlambat detak jantung, dan mengembalikan fungsi otak rasional kita. Selain itu, kata-kata yang kita gunakan juga mempengaruhi reaksi kita terhadap situasi. Alih-alih mengatakan, "Ini bencana, aku tidak tahu harus berbuat apa," ubah menjadi, "Ini sulit, tapi aku bisa mengatasinya." Kata-kata yang kita gunakan mempengaruhi cara otak kita merespons situasi. Terakhir, ingatlah prinsip ini. Tidak semua hal perlu ditanggapi dengan reaksi emosional. Orang stoik melatih diri mereka untuk tidak bereaksi spontan terhadap situasi buruk. Sebelum bereaksi, mereka selalu memberi waktu untuk berpikir. Mereka bertanya, apa yang akan dilakukan seseorang yang bijaksana dalam situasi ini? Jika kamu bisa menerapkan semua ini, menghentikan reaksi spontan, mengatur napas, memilih kata-kata yang lebih tenang, dan memberi waktu untuk berpikir, maka kamu sudah selangkah lebih dekat dalam berpikir logis di tengah situasi yang bikin panik. Cara kedua, jangan percaya pikiran pertama yang muncul. Saat panik, saat sesuatu yang buruk terjadi, pikiran pertama kita seringkali bukanlah yang paling akurat atau logis, melainkan yang paling emosional. Misalnya, ketika seseorang tiba-tiba mendapat kabar bahwa ia kehilangan pekerjaan, pikiran pertamanya mungkin, "Aku gagal, aku tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan lagi, hidupku hancur." Ini adalah respons spontan yang berasal dari rasa takut, bukan dari analisis yang rasional. Dalam stoikisme, kita diajarkan untuk tidak langsung mempercayai semua pikiran yang muncul di kepala kita, terutama ketika kita sedang emosional. Epictetus, salah satu filsuf stoik, berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggu kita, tetapi cara kita menafsirkan peristiwa itu." Dengan kata lain, masalah bukan terletak pada kejadian itu sendiri, tapi pada cara kita berpikir tentang kejadian tersebut. Kita perlu menyadari bahwa pikiran pertama yang muncul saat panik seringkali berasal dari emosi yang tidak terkontrol. Jika kita langsung bertindak berdasarkan pikiran ini, kita mungkin akan membuat keputusan yang kita sesali nanti. Jadi, langkah pertama dalam berpikir logis di tengah kepanikan adalah mempertanyakan dan menunda reaksi terhadap pikiran pertama yang muncul. Orang stoik melatih diri mereka untuk tidak langsung bereaksi terhadap emosi. Sebelum bereaksi, mereka memberi waktu bagi diri mereka untuk menahan dan memeriksa pikiran mereka. Teknik ini bisa dilakukan dengan 3 langkah sederhana. Pertama,
Tahan reaksi selama beberapa detik. Saat sesuatu yang mengejutkan terjadi, alih-alih langsung bereaksi, berhenti sejenak. Beri waktu bagi diri sendiri untuk mengambil jeda. Hitung sampai 5 atau tarik napas dalam-dalam sebelum bertindak. Kedua, periksa kebenaran pikiran yang muncul. Setelah menahan diri, tanyakan, apakah yang aku pikirkan ini benar? Apakah ada bukti nyata yang mendukungnya? Jika seseorang berpikir, aku pasti gagal dalam hidup karena kehilangan pekerjaan ini, tanyakan kembali, apakah benar tidak ada peluang lain? Apakah kehilangan satu pekerjaan berarti hidupku berakhir? Ketiga, cari sudut pandang yang lebih rasional. Setelah menguji kebenaran pikiran tersebut, carilah sudut pandang yang lebih realistis dan masuk akal. Misalnya, alih-alih berpikir, aku gagal, ubah menjadi, aku menghadapi tantangan, tapi aku bisa mencari solusi dan bangkit kembali. Teknik ini membantu kita menggantikan pikiran emosional yang tidak akurat dengan pemikiran yang lebih masuk akal. Dalam situasi yang menekan, ini bisa menjadi perbedaan antara mengambil keputusan yang bijak atau membuat kesalahan fatal. Setiap orang memiliki pola pikir yang berbeda saat panik. Ada yang langsung berpikir bahwa dunia akan berakhir, ada yang selalu menyalahkan diri sendiri, ada juga yang langsung menyalahkan orang lain. Dengan memahami pola pikiran kita sendiri, kita bisa lebih siap untuk mengatasinya ketika kepanikan datang. Misalnya, jika kamu sering berpikir, aku pasti gagal, coba ingat kembali semua situasi di masa lalu ketika kamu pernah merasa seperti itu, tetapi ternyata keadaan membaik. Jika kamu cenderung menyalahkan orang lain saat panik, sadari bahwa menyalahkan tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan mengenali pola pikiran ini, kita bisa lebih cepat menangkap kesalahan berpikir kita dan memperbaikinya sebelum bertindak. Orang Stoik percaya bahwa kita tidak boleh menjadi budak dari pikiran kita sendiri. Marcus Aurelius menulis dalam Meditations, jangan biarkan dirimu diperbudak oleh pikiran yang tidak rasional. Kamu punya kendali penuh atas caramu berpikir. Jika kita bisa mengenali pola pikir kita saat panik, kita bisa mencegah diri kita dari reaksi berlebihan yang justru memperburuk keadaan. Salah satu trik terbaik untuk menenangkan diri di situasi yang membuat panik adalah dengan menggunakan perspektif waktu. Teknik ini sangat sederhana. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini masih akan menjadi masalah besar dalam 5 tahun ke depan? Sebagian besar hal yang kita panikkan sebenarnya tidak akan terlalu berarti dalam jangka panjang. Bayangkan kamu sedang terjebak dalam kemacetan dan terlambat ke rapat penting. Dalam 5 tahun ke depan, apakah kejadian ini masih akan berpengaruh pada hidupmu? Kemungkinan besar tidak. Atau bayangkan kamu gagal dalam ujian. Apakah itu akan menentukan seluruh hidupmu? Juga tidak. Marcus Aurelius sering menggunakan perspektif ini dalam menghadapi masalahnya. Ia membayangkan bahwa setiap kesulitan yang ia hadapi pada akhirnya hanya akan menjadi bagian kecil dalam keseluruhan hidupnya. Dengan cara ini, ia bisa tetap tenang dan tidak membiarkan dirinya terhanyut dalam panik. Coba praktikkan ini dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali merasa panik, tanyakan, apakah ini masih penting dalam 5 tahun ke depan? Apakah ini benar-benar akan menghancurkan hidupku? Atau aku hanya bereaksi berlebihan? Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Dan apakah itu benar-benar seburuk yang aku bayangkan? Dengan menggunakan perspektif waktu, kita bisa lebih mudah melepaskan diri dari kepanikan dan berpikir lebih logis. Cara kedua, pisahkan fakta dari interpretasi emosional. Saat kita panik, kita tidak hanya bereaksi terhadap kejadian yang sebenarnya terjadi, tetapi juga terhadap interpretasi emosional kita terhadap kejadian tersebut. Misalnya, jika seseorang tidak membalas pesan kita selama beberapa jam, fakta yang terjadi hanyalah pesan belum dibalas. Namun otak kita bisa langsung menciptakan berbagai interpretasi negatif. Dia marah kepadaku, aku pasti sudah melakukan kesalahan, dia tidak peduli padaku lagi. Disinilah letak masalahnya. Kita seringkali tidak bisa membedakan antara fakta dan interpretasi emosional. Fakta adalah sesuatu yang objektif, sesuatu yang bisa diamati oleh siapapun tanpa dipengaruhi oleh perasaan. Sementara itu,
Interpretasi emosional adalah cara kita memaknai fakta berdasarkan ketakutan, kecemasan, atau asumsi kita sendiri. Epictetus, seorang filsuf Stoik berkata, "Jika sesuatu membuatmu gelisah, itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena penilaian yang kamu buat tentangnya." Jadi langkah pertama dalam berpikir logis di tengah situasi yang bikin panik adalah memisahkan apa yang benar-benar terjadi dari apa yang kita pikirkan tentang kejadian itu. Cara paling efektif untuk memisahkan fakta dari interpretasi emosional adalah dengan berpikir seperti seorang jurnalis. Seorang jurnalis profesional tidak boleh menulis berita berdasarkan emosi atau asumsi pribadinya. Ia hanya boleh mencatat apa yang benar-benar terjadi, tanpa tambahan opini yang tidak berdasar. Coba gunakan metode ini saat menghadapi situasi yang membuat panik. Pertama, tulis fakta-fakta secara objektif. Apa yang benar-benar terjadi? Apa yang bisa diamati oleh siapapun tanpa interpretasi? Kedua, tulis interpretasi emosional yang muncul. Apa asumsi yang muncul di kepalamu? Apakah ada bukti nyata yang mendukung asumsi itu? Ketiga, evaluasi. Apakah interpretasi itu masuk akal atau hanya ketakutan berlebihan? Jika ada bukti yang mendukung interpretasi itu, apakah itu cukup kuat? Jika tidak ada bukti yang jelas, mengapa aku harus percaya pada asumsi ini? Misalnya, kamu mendapat pesan dari atasanmu yang berbunyi, "Bisa kita bicara sebentar?" Jika kamu panik, pikiranmu mungkin langsung melompat ke asumsi negatif. "Aku pasti akan dimarahi," atau "aku akan dipecat." Tapi jika kamu menerapkan metode ini, kamu akan melihat bahwa fakta yang ada hanyalah bahwa atasanmu ingin bicara. Semua asumsi lain hanyalah interpretasi emosional yang belum terbukti kebenarannya. Dengan membiasakan diri untuk berpikir seperti ini, kita bisa melatih otak kita untuk tidak langsung bereaksi berlebihan terhadap sesuatu yang sebenarnya belum tentu buruk. Otak manusia cenderung memiliki bias negatif, yaitu kecenderungan untuk lebih fokus pada kemungkinan buruk dibandingkan kemungkinan baik. Ini adalah mekanisme bertahan hidup yang diwarisi dari nenek moyang kita. Di zaman dulu, lebih baik menganggap suara di semak-semak sebagai ancaman daripada mengabaikannya dan berisiko diserang oleh hewan buas. Namun dalam kehidupan modern, bias negatif ini seringkali justru membuat kita panik tanpa alasan yang jelas. Kita terlalu cepat berasumsi bahwa sesuatu akan berjalan buruk, bahkan ketika belum ada bukti yang cukup. Misalnya, jika seseorang berbicara dengan nada yang sedikit dingin, kita langsung berpikir, "Dia pasti membenciku." Jika kita membuat kesalahan kecil di tempat kerja, kita langsung takut akan dipecat. Jika mengalami kegagalan sekali, kita langsung merasa bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Untuk melawan bias negatif ini, kita bisa menggunakan teknik yang disebut reframing stoik, yaitu melihat situasi dari sudut pandang yang lebih luas dan rasional. Dengan bertanya kepada diri sendiri misalnya, apa kemungkinan positif yang bisa terjadi? Jika atasanmu ingin bicara, mungkin dia ingin memberimu kesempatan baru, bukan memecatmu. Apa kemungkinan netral yang bisa terjadi? Bisa jadi atasanmu hanya ingin mendiskusikan sesuatu yang biasa, tanpa ada konsekuensi negatif apapun. Seberapa besar kemungkinan skenario terburuk terjadi? Jika kamu takut dipecat, pikirkan apakah itu benar-benar realistis. Jika kamu baru sekali melakukan kesalahan dan selama ini bekerja dengan baik, kemungkinan besar ketakutanmu tidak beralasan. Dengan membiasakan diri untuk melihat lebih dari satu kemungkinan, kita bisa menghindari jebakan bias negatif yang membuat kita panik tanpa alasan yang jelas. Setelah kita berhasil memisahkan fakta dari interpretasi emosional, langkah terakhir adalah memilih bagaimana kita akan merespons situasi tersebut. Orang Stoik percaya bahwa meskipun kita tidak bisa mengendalikan apa yang terjadi, kita selalu bisa mengendalikan bagaimana kita bereaksi terhadapnya. Marcus Aurelius berkata, "Kamu punya kekuatan atas pikiranmu, bukan kejadian eksternal. Sadarilah ini, dan kamu akan menemukan kekuatan." Artinya, apapun yang terjadi, kita selalu bisa memilih untuk tetap tenang dan merespons dengan cara yang masuk akal. Misalnya, jika seseorang mengkritik pekerjaanmu, ada dua cara untuk merespon. Pertama, respon emosional, panik, merasa tersinggung, marah,
atau bahkan mulai meragukan kemampuan diri sendiri. Kedua, respon rasional, menganalisis kritik tersebut secara objektif. Apakah ada hal yang memang bisa diperbaiki? Jika iya, gunakan sebagai pelajaran. Jika tidak, abaikan saja. Memilih respon yang bijak adalah tanda bahwa kita telah berhasil berpikir logis di tengah situasi sulit. Ini bukan berarti kita harus menekan emosi, tetapi kita harus belajar untuk tidak membiarkan emosi mendikte tindakan kita. Latihan terbaik untuk ini adalah setiap kali kita merasa panik, kita bertanya pada diri sendiri, apa fakta yang benar-benar terjadi? Apa interpretasi emosional yang muncul di kepalaku? Apakah interpretasi ini akurat atau hanya ketakutan berlebihan? Apa respon terbaik yang bisa aku pilih sekarang? Dengan melakukan ini secara konsisten, kita bisa melatih diri untuk selalu berpikir logis bahkan dalam situasi yang paling menegangkan sekalipun. Cara keempat, fokus pada apa yang bisa dikendalikan, abaikan yang tidak. Ketika kita panik, seringkali itu bukan karena situasi yang sedang terjadi, tetapi karena kita merasa kehilangan kendali atas situasi tersebut. Misalnya, saat menunggu hasil wawancara kerja, kita bisa merasa gelisah karena kita tidak bisa memastikan apakah kita akan diterima atau tidak. Atau ketika ada gosip buruk tentang kita stres karena tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan. Orang Stoik memahami bahwa ada dua kategori dalam hidup, hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang di luar kendali kita. Epictetus berkata, dari semua hal yang ada, beberapa ada dalam kendali kita, beberapa tidak. Jika kamu menghabiskan hidupmu mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kamu kendalikan, kamu akan menderita tanpa alasan. Jadi, langkah pertama untuk berpikir logis di tengah kepanikan adalah memilah mana yang bisa kita kendalikan dan mana yang tidak. Jika sesuatu di luar kendali kita, maka tidak ada gunanya membuang energi untuk mengkhawatirkannya. Sebaliknya, jika ada sesuatu yang bisa kita lakukan, kita harus fokus pada tindakan yang masuk akal. Dikotomi kendali adalah salah satu prinsip utama stoikisme yang mengajarkan kita untuk membedakan antara hal yang bisa kita kendalikan dan hal yang tidak. Cara menggunakannya dalam situasi yang bikin panik adalah dengan bertanya pada diri sendiri, apa yang bisa aku kendalikan dalam situasi ini? Apa yang tidak bisa aku kendalikan? Jika tidak bisa dikendalikan, apakah masih masuk akal untuk mengkhawatirkannya? Ada sebuah konsep dalam stoikisme yang disebut amor fati, yang berarti mencintai takdir. Ini adalah sikap menerima bahwa apapun yang terjadi di luar kendali kita adalah bagian dari kehidupan, dan tidak ada gunanya melawan atau mengeluh. Coba pikirkan, dalam hidup ini, berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk mengkhawatirkan hal yang tidak bisa kita ubah? Mengkhawatirkan apakah orang lain menyukai kita atau tidak, mengkhawatirkan cuaca yang buruk saat liburan, mengkhawatirkan apa yang akan terjadi di masa depan tanpa kepastian. Orang Stoik berlatih untuk berkata dalam hati, aku tidak punya kendali atas ini, jadi aku tidak akan membiarkan ini mencuri ketenanganku. Daripada memikirkan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, lebih baik kita mengalihkan perhatian ke hal-hal yang bisa kita lakukan saat ini. Misalnya, jika cuaca buruk mengacaukan rencana liburan, daripada kesal, lebih baik mencari cara lain untuk tetap menikmatinya, seperti menghabiskan waktu di dalam ruangan dengan aktivitas yang menyenangkan. Satu kesalahan besar yang sering kita lakukan saat panik adalah terlalu sibuk mengeluh daripada mencari solusi. Mengeluh tidak akan mengubah apapun. Sebaliknya, mencari solusi adalah satu-satunya hal yang bisa memberikan hasil nyata. Marcus Aurelius menulis, jangan buang waktu bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Sebaliknya tanyakan, apa yang bisa aku lakukan sekarang untuk menghadapinya? Misalnya, jika kamu gagal mendapatkan pekerjaan yang kamu inginkan, kamu punya dua pilihan. Pilihan pertama ialah mengeluh dan terus-menerus berpikir, kenapa aku gagal? Ini tidak adil. Pilihan kedua ialah menganalisis apa yang bisa diperbaiki dan mencoba strategi baru untuk wawancara berikutnya. Orang Stoik selalu memilih pilihan kedua. Mereka tidak membuang waktu meratapi nasib, tetapi fokus pada tindakan nyata yang bisa membawa mereka ke arah yang lebih baik. Jadi, setiap kali kamu merasa panik, alihkan fokusmu dari kenapa ini terjadi
menjadi apa langkah terbaik yang bisa aku ambil sekarang. Dengan begitu, kamu bisa berpikir lebih logis dan tetap tenang menghadapi situasi sulit. Panik tidak akan menyelesaikan masalah, tapi cara berpikir yang tenang dan logis bisa. Ingat, kendalikan pikiranmu, maka emosimu akan mengikuti. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.